Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Yuliana dengan NIM 18270420006. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membahas tentang persiapan sampel untuk penetapan karbohidrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Persiapan sampel untuk penetapan karbohidrat, di mana dalam penetapan karbohidrat atau gula, sampel perlu dipisahkan dulu dari komponen-komponen yang dapat mengganggu analisis seperti senyawa nitrogen, lipida, fenolik, dan pigmen-pigmen yang larut. Senyawa-senyawa tersebut dapat mengganggu filtrasi atau ikut bereaksi sehingga mengganggu pengukuran gula. Untuk itu, sebelum melakukan analisis, perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu. Adapun prinsipnya yaitu, sampel dalam bentuk cair dibuat basah dengan penambahan kalsium karbonat agar asam-asam yang terdapat dalam sampel tidak menghidrolisa gula yang ada selama pemanasan. Pemanasan sampel perlu dilakukan untuk menginaktivasi enzim-enzim penghidrolisa gula. Untuk menghilangkan pigmen, senyawa berwarna dan senyawa koloid ditambahkan asetat basa atau PB asetat basa. Kelebihan PB asetat dihilangkan dengan penambahan natrium oksalat. Jika sampel berbentuk padat, maka perlu dilakukan ekstraksi dengan menggunakan alkohol 80%. Gula sangat sensitif dengan alkohol konsentrasi tinggi, maka perlu dihilangkan dengan pemanasan rendah. Adapun pereaksinya yaitu, yang pertama kalsium karbonat, yang kedua PB asetat, yang ketiga natrium oksalat, dan yang keempat alkohol 80%. Adapun peralatan yang digunakan yaitu, yang pertama timbangan analitik, yang kedua gelas piala 600 ml, yang ketiga penangas air, yang keempat labu takar 500 ml atau 250 ml, yang kelima kertas Wattman nomor 2, yang keenam pH-meter, yang ketujuh waring blender, dan yang kedelapan kapas. Adapun prosedur kerjanya yaitu, yang pertama untuk sampel cair. Yang pertama yaitu timbang dengan tepat sejumlah sampel yang jika dilarutkan dalam air akan memberikan gula produksi dengan konsentrasi tidak lebih dari 200 mg atau 25 ml atau biasanya digunakan sebanyak 29 gram sampel dalam 500 ml larutan. Yang kedua yaitu pindahkan sampel ke dalam gelas piala 600 ml. Tambahkan 200 sampai 300 ml air dan 2 gram kalsium karbonat. Dididihkan selama 30 menit. Selama pendidihan, tambahkan air secukupnya agar volumenya tetap. Yang ketiga yaitu dinginkan larutan tersebut. Pindahkan ke dalam labu takar 500 ml. Kemudian tambahkan larutan PB asetat jenuh perlahan-lahan sampai larutan jernih atau umumnya dibutuhkan 3-5 ml PB asetat. Yang keempat yaitu tepatkan volume larutan sampai tanda terang dengan air. Campur sampai merata dan saring melalui kertas saring Wattman nomor 2. Yang kelima yaitu tambahkan natrium oksalat kering secukupnya atau kira-kira 1 gram untuk mengendapkan semua PB. Campur sampai merata dan saring kembali. Yang keenam yaitu filtrat siap dipakai untuk penetapan karbohidrat. Jika tidak langsung dipakai, kemudian tambahkan sedikit asam benzoat dapat disimpan dalam refrigerator dalam waktu tertentu atau waktu yang lama
dan waktu yang lama akan merusak sampel. Yang kedua yaitu untuk sampel padat. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama, timbang jumlah sampel 20-30 gram. Tambahkan alkohol 80% dengan perbandingan 1:1 atau 1:2. Yang kedua yaitu hancurkan sampel dengan menggunakan waring blender sampai semua gula terekstrak. Yang ketiga yaitu pindahkan semua hancuran ke dalam gelas piala secara kuantitatif. Dan yang keempat, saring sampel dengan menggunakan kapas, tempatkan filtrat dalam gelas piala. Sisa padatan pada kapas dicuci dengan alkohol 80% sampai seluruh gula terlarut dalam filtrat. Yang kelima yaitu pH filtrat diukur. Jika asam, tambahkan kalsium karbonat sampai cukup basah. Panaskan pada penangkas air 100 derajat Celcius selama 30 menit. Yang keenam, saring kembali dengan menggunakan kertas saring nomor 2. Yang ketujuh, hilangkan alkohol dengan memanaskan filtrat pada penangkas air yang suhunya dijaga kurang lebih 85 derajat Celcius. Jika akan kering, tambahkan air secukupnya. Dapat pula penghilangan alkohol tersebut dilakukan dengan bantuan vakum. Yang kedelapan, jika masih ada endapan, maka sampel perlu disaring kembali. Lakukan penambahan Pb setelah jenuh dan menghilangkan Pb dengan natrium oksalat seperti persiapan sampel cair. Yang kesembilan, tetapkan volume larutan sampai volume tertentu dengan air untuk agar tercampur merata. Dan yang ke-10 yaitu larutan siap digunakan untuk penetapan gula. Jika diperlukan larutan dapat diencerkan secukupnya. Jika akan digunakan keesokan harinya, maka larutan ini harus disimpan pada refrigerator pada batas waktu tertentu. Tidak boleh terlalu lama karena sampel akan rusak. Berikut adalah gambar penangkas air. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.